Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Kusuma dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan mereview buku. Yang pertama yaitu buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, dan yang kedua yaitu buku Laskar Pelangi. Yang pertama saya akan mereview buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Buku ini karya Charles Bukowski yang terdiri dari 243 halaman. Pada buku ini Mark Manson menunjukkan bahwa kunci menjadi orang yang lebih kuat dan lebih bahagia adalah dengan mengerjakan segala tantangan dengan lebih baik dan berhenti memaksakan diri untuk selalu positif di setiap saat. Pada buku ini pula, penulis menceritakan tentang kisah hidup Charles Bukowski. Dengan kemampuan sederhananya untuk jujur, Bukowski tidak pernah mencoba untuk menjadi selain dirinya sendiri dengan mengakui hal-hal buruk dan membagikannya tanpa segan dan ragu. Karyanya yang pada awalnya dicap menjijikan, sangat hancur, tidak bermoral, ternyata berhasil jadi pemenang karena Bukowski merasa nyaman dengan cerminan dirinya yang dianggap sebuah kegagalan dan merasa masa bodoh dengan kesuksesan. Dengan berslogan "Jangan berusaha", Bukowski tidak mengubah dirinya jadi seperti yang diinginkan oleh orang lain, melainkan jadi dirinya sendiri hingga menang. Mark Manson menyikapi kisah ini dengan sebuah pernyataan bahwa kunci kehidupan yang baik memang bukan tentang memedulikan lebih banyak hal, tetapi tentang memedulikan yang sederhana, hanya peduli tentang apa yang benar, mendesak, dan penting saja. Kemudian bodo amat dalam buku ini dijabarkan Mark Manson dalam 3 buah seni. Yang pertama yaitu masa bodoh bukan berarti menjadi acuh tak acuh. Masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda dan menikmatinya hingga sampai ke tujuan. Yang kedua yaitu untuk bisa mengatakan bodo amat pada kesulitan. Pertama, kita harus peduli terhadap sesuatu yang lebih penting dari kesulitan itu. Jadi pada hal sepele katakan bye-bye. Yang ketiga yaitu entah kita sadari atau tidak, kita biasanya memilih suatu hal untuk diperhatikan dan ini akan terus membaik mengikuti tingkat kedewasaan. Selanjutnya penulis juga menyebutkan bahwa kebahagiaan datang dari keberhasilan untuk memecahkan masalah, yang mana kadangkala masalah ini sederhana saja dan konsepnya sama. Tapi ternyata beberapa dari kita menyikapi tak sesederhana ini karena kita biasanya menyangkalnya dan mengedepankan mentalitas sebagai korban. Buku ini menyadarkan saya bahwa sejatinya tidak ada dari kita semua yang istimewa, karena pada kenyataannya menanamkan keyakinan pada orang bahwa mereka istimewa tidak lantas menjadikan satu populasi tenang. Dan meyakinkan diri sebagai makhluk spesial adalah strategi yang gagal, lantaran hanya akan membuat kita tinggi hati dan bukan merasa happy. Pasalnya, pengukuran yang benar-benar tentang penghargaan diri itu bukanlah jika seseorang merasa pengalaman positifnya, tapi justru pengalaman negatifnya. Dan kemalangan serta kegagalan sungguh berguna dan bahkan diperlukan untuk membangun seseorang menjadi orang dewasa yang tangguh dan sukses. Menurut buku ini mengapresiasi pengalaman sederhana dalam hidup dan penerimaan terhadap eksistensi diri yang sedang-sedang saja akan membebaskan kita untuk menuntaskan apa yang sungguh ingin kita selesaikan tanpa penilaian atau ekspektasi yang berlebihan. Di dalam buku ini, penulis juga menjabarkan tentang self-improvement yang sesungguhnya adalah dengan memprioritaskan dan memilih nilai-nilai yang lebih baik untuk dipedulikan. Penulis juga mengingatkan kita bahwa sebagai bagian dari hidup dalam sebuah masyarakat yang demokratis dan bebas, maka kita semua mesti berhadapan dengan berbagai pandangan termasuk orang yang berseberangan dengan kita. Dalam buku ini, penulis menggarisbawahi lagi hukum kebalikan. Semakin kita menerima ketidakpastian dan ketidaktahuan akan sesuatu, kita akan merasa nyaman karena tahu persis yang kita tahu. Manusia yang yakin dirinya mengetahui semua tidak akan mempelajari sesuatu pun. Demikian juga keterbukaan untuk mengakui kesalahan harus ada terlebih dahulu jika kita menginginkan perubahan atau pertumbuhan. Sehingga sebelum kita mencermati nilai-nilai dan prioritas dan kemudian mengubahnya jadi lebih baik, pertama kita harus meragukannya lalu mengakuinya.
Prinsip lakukan sesuatu dalam buku ini menjadikan kegagalan tidaklah penting lagi. Ketika standar kesuksesan hanya melakukan sesuatu, kita akan mendorong diri untuk lebih maju lagi. Kita merasa bebas untuk gagal dan kegagalan inilah yang menggerakkan kita ke depan. Dalam buku ini penulis memberikan kesimpulan bahwa kita adalah sumber inspirasi bagi diri kita sendiri. Kita bisa melakukan apa saja untuk menginspirasi motivasi agar tetap ada bersemayam di diri kita. Jadi untuk mengapresiasi sesuatu kita harus membatasi diri sendiri. Penulis yang menuliskan buku ini dengan apa adanya dan lugas, ini membuat kita menyadari diri kita bahwa kita tidak sempurna dan ada batasan yang seharusnya kita terima. Dan sebaiknya kita menerima itu semua, mengakrabinya, berhenti untuk lari dan mulai menemukan nyali dan rasa percaya diri hingga terwujud apa yang kita cari. Hiduplah dengan apa adanya tanpa perlu terlalu peduli pada hal yang seharusnya tak perlu dipedulikan. Karena berprinsip bodo amat itu sesungguhnya menyenangkan dan bermanfaat. Jadi terkait dengan ini, seberapa kerasnya nyinyiran dan cibiran, hendaknya saya memakai hukum kebalikan. Bahwa saya sendirilah yang menganggap itu negatif, saya keburu menilai itu buruk. Padahal justru komentar-komentar itu akan menjadikan saya menjadi lebih baik dan dari hari ke hari dan terus melangkah maju. Maka bodo amat dan jalani hidup dengan santai saja. Selanjutnya yang kedua, saya akan mereview buku novel yang berjudul Laskar Pelangi. Buku ini karya Andrea Hirata yang terdiri dari 456 halaman. Buku ini mengisahkan tentang 10 anak yang berasal dari keluarga miskin. Ke-10 anak tersebut hanya bisa belajar di sekolah sederhana. Namun mereka semua mempunyai semangat belajar yang tinggi. Sekolah tersebut berada di daerah pelosok dan hampir ditutup karena kekurangan murid. Bila dibandingkan dengan sekolah lain, sekolah tersebut benar-benar memiliki kualitas yang buruk dari sisi fasilitas maupun jumlah guru yang ada. Banyak kesulitan yang dialami oleh mereka, baik itu siswa maupun guru yang ada di dalamnya. Sekolah yang dibangun dengan keikhlasan tersebut menjadi harapan terakhir untuk pendidikan anak-anak yang ada di sana. Semenjak nyaris dibubarkan oleh Depdikbud Sumatera Selatan, sekolah tersebut sungguh beruntung. Karena ada satu anak idiot yang menyelamatkan sekolah tersebut karena tak pernah mendapatkan rapot di sekolahnya. Kondisinya pun benar-benar memprihatinkan. Bangunannya yang bobrok dan tidak layak untuk dihuni namun tetap dijadikan sebagai tempat bersekolah. Apalagi ruangan kelas yang digunakan oleh murid-murid sekolah tersebut. Mereka hanya menggunakan fasilitas seadanya yang sudah ada. Bahkan bila terjadi hujan, kondisi ruangan akan berair karena ada banyaknya genteng yang bocor. Sementara sang guru hanya mendapatkan gaji dari beras yang diberikan oleh orang tua murid. Melihat kondisi itu, kepala sekolah dan juga guru sekolah tersebut memikirkan kondisi yang terjadi. Harus ada sesuatu yang bisa menjadikan murid-murid di sekolah tersebut mampu membuat perubahan. Siswa miskin yang bersekolah tersebut berhasil didulukan hatinya untuk mengikuti arahan yang diberikan gurunya. Mereka berdua mengubah hati muridnya supaya menjadi keteguhan hati yang kuat, mau berkompetisi, menghargai, menempatkan diri, dan berbagai pengetahuan lainnya supaya mereka memiliki kepercayaan diri yang kuat. Semenjak itu, semua murid di sekolah tersebut memiliki semangat belajar yang lebih tinggi lagi. Berkat kedua guru tersebut, ada banyak sekali perubahan yang terjadi pada siswa di sekolah tersebut. Kedua guru itu memberi julukan kepada murid-muridnya sebagai Laskar Pelangi. Dari sinilah Laskar Pelangi mampu menunjukkan banyak hal yang dapat mengubah semuanya menjadi lebih baik. Inilah asal-usul nama Laskar Pelangi. Murid-murid yang sudah diajarkan banyak hal tersebut mampu berkompetisi dengan baik setelah berhasil menjuarai karnaval. Sekolah dengan akreditasi tinggi dan lebih unggul justru kalah dari sekolah mereka yakni SD Muhammadiyah. Anak-anak Laskar Pelangi menunjukkan kualitas mereka dalam berkompetisi. Berbagai kejuaraan lainnya pun banyak dimenangkan oleh mereka. Singkat cerita, kehidupan anak-anak Laskar Pelangi kedepannya berubah drastis. Mereka memiliki pekerjaan yang layak. Ada yang bekerja sebagai wakil rakyat, research and development manager, dan masih banyak lainnya. Semuanya berkat kedua guru yang mengajarkan mereka dengan sabar dan ikhlas. Semangat menjadikan mereka sukses hingga berhasil meraih masa depan yang dicita-citakan.
Novel yang sangat menginspiratif. Novel ini dibuat sesuai dengan kisah nyata, perjuangan anak-anak sebagai pelajar yang sangat tinggi dalam mencapai cita-citanya. Benar-benar sangat menginspirasi siapa saja yang membacanya. Novel ini sangat cocok untuk anak-anak, khususnya para pelajar sekolah yang sedang menempuh pendidikan. Orang tua juga dapat mendidik anaknya seperti halnya kedua guru di dalam cerita tersebut yang mampu mengubah muridnya tersebut menjadi lebih baik. Tidak ada yang tidak mungkin bila mana usaha belum dilakukan. Novel tersebut menjadikan semua orang lebih bersemangat untuk menggapai tujuan yang ingin dicapai. Novel Laskar Pelangi ini benar-benar dibuat mampu memberikan nilai moral yang positif terhadap pembaca. Mulai dari alur, penokohan, cerita, dan lain sebagainya, semua terpapar dengan jelas. Sekian review buku dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah seni musik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.